Pengertian biaya produk. Biaya produk ditentukan oleh manajerial yang dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar manajemen. Biaya produk dibagi menjadi 3, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya per unit. Biaya per unit adalah biaya yang dihasilkan untuk menghitung satu unit produk. Kenapa harus menentukan biaya per unit? Karena untuk dasar penentuan harga dan dasar dalam pembuatan keputusan. Bagaimana cara menghitung biaya per unit? Biaya per unit dihitung dengan formula seluruh total biaya dibagi jumlah unit. Biaya sesungguhnya dan biaya normal. Apa itu biaya sesungguhnya? Biaya sesungguhnya adalah perhitungan produk atau jasa menggunakan biaya sebenarnya. Sedangkan biaya normal adalah perhitungan biaya menggunakan biaya sebenarnya. Activity-based costing adalah suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya, seperti produk jasa atau konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Nah, pendekatan ini adalah produk atau jasa perusahaan merupakan hasil dari aktivitas dan aktivitas merupakan penggunaan sumber daya yang menghasilkan suatu biaya. Yang selanjutnya ada prosedur pembebanan 2 tahap. Yang pertama yaitu prosedur ini adalah membebankan biaya overhead ke dalam aktivitas atau pusat biaya aktivitas menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya yang tepat. Yang tahap kedua yakni membebankan biaya aktivitas atau kelompok biaya aktivitas ke dalam objek biaya menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya aktivitas sesuai dengan mengukur permintaan objek biaya pada aktivitas tersebut. Selanjutnya langkah-langkah sistem ABC. Yang pertama yaitu mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Dalam mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas ini terdapat 4 level aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas level unit, yakni aktivitas yang menghasilkan 1 unit produk atau jasa. Yang kedua aktivitas level batch, yaitu aktivitas yang menghasilkan batch atau grup produk atau jasa. Yang ketiga ada aktivitas level produk, yakni aktivitas yang mendukung produksi dari tipe produk atau jasa. Yang keempat ada aktivitas level fasilitas, yakni aktivitas pendukung operasi secara. Yang kedua ada mengalokasikan biaya ke dalam biaya. Dalam hal ini, ABC menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya dalam mengalokasikan biaya sumber daya ke dalam produk. Nah, biaya sumber daya ini dapat dialokasikan ke dalam aktivitas berdasarkan estimasi atau penelusuran langsung. Nah, penelusuran langsung ini membutuhkan pengukuran penggunaan sumber daya yang sesungguhnya. Langkah terakhir adalah mengalokasikan biaya aktivitas dalam objek biaya berdasarkan pemicu biaya aktivitas yang sesuai. Nah, pemicu biaya aktivitas ini harus dapat menjelaskan naik turunnya biaya. Pengalokasian biaya aktivitas ke dalam objek biaya dilakukan dengan menggunakan tarif pembebanan yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Tarif overhead dibebankan sama dengan anggaran biaya overhead per pool aktivitas dibagi dengan aktivitas diestimasi per poolnya. Berikutnya ada perbandingan biaya produk konvensional dan kontemporer. Metode konvensional ini cenderung kurang akurat dikarenakan dalam membebankan biaya overhead ke dalam produk. Hal ini dikarenakan apa? Pendekatan konvensional terlalu menyederhanakan proses produksi suatu produk atau jasa. Faktanya, suatu proses produksi itu membutuhkan banyak sekali aktivitas yang tingkat konsumsi sumber dayanya juga berbeda-beda pada setiap jenis produk dalam penggunaan aktivitas tersebut. Nah, belum tentu juga perbandingannya proporsional antara aktivitas untuk setiap produk atau jasa.
Selanjutnya ada manfaat dan keterbatasan dari ABC. Adapun manfaat dari ABC sendiri, yang pertama yaitu pengukuran profitabilitas yang baik, yang kedua ada pembuatan keputusan yang lebih baik, yang ketiga ada perbaikan proses, yang keempat estimasi biaya, yang kelima penentuan biaya kapasitas yang tak terpakai. Selain itu, terdapat keterbatasan dari ABC ini. Yang pertama yaitu alokasi. Alokasi ini terdapat beberapa biaya yang perlu dialokasikan ke departemen dan produk berdasarkan pengukuran volume arbiter karena mencari aktivitas yang memicu biaya tidak praktis. Yang kedua ada pengabaian biaya. Nah, di sini biaya produk atau jasa diidentifikasi oleh ABC cenderung tidak memasukkan semua biaya yang terkait dengan produk atau jasa seperti halnya aktivitas pemasaran riset, yang perkiraan pengembangan dan rekayasa produk saja. Yang ketiga ada biaya dan waktu. Dalam hal ini, sistem ABC bukan masalah menghitung biaya produk semata, tetapi lebih pada cara manajemen mengidentifikasi aktivitas dalam produksi sumber daya yang dikonsumsinya dan hal-hal yang memicu biaya aktivitas tersebut, serta besarnya biaya yang sering terjadi.